Halo, Assalamualaikum. Eh, Hari ini kepingin siaran langsung lagi ya. Semangat pola karena ada yang lag ya. Jadi semoga semangat ini menjadi istiqomah. Mumpung liburan. Oke. Ini menjawab yang sering ditanyakan murid-murid saya di SMA Mari Pandaan, dan barangkali mungkin menjadi jawaban teman-teman atau anak-anak remaja yang masih mempertanyakan di luar sana ya. Oke. Meso. Temanya meso sekarang ya. Meso itu bahasa Jawa. Nah, ini yang jadi problem itu di segi bahasa saja itu masih problem ya. Jadi bahasa Meso itu bahasa Jawa yang jika diindonesiakan itu tidak ada. Meso itu akan menjadi kata kotor lah, secara umum akhirnya kata kotor. Padahal di Jawa, terutama Jawa Timur, itu menjadi kata khusus ya. Meso itu hanya di dalamnya ada beberapa saja yang dimaksud dari meso itu sendiri. Jadi meso itu yang dimaksud orang-orang Jawa itu akhirnya mengkerucut pada satu atau beberapa kata yang mirip-mirip aja ya. Sebut saja biasanya orang-orang Jawa Timuran itu yang COK itu ya biasanya lah, entah mendapat awalan jan atau han dan sebagainya itu kan. Nah, itu mengkerucut di situ karena di sebagian tempat tertentu itu masih tabu, akhirnya dikatakan meso. Kalau saya mendefinisikan meso itu ya kata kotor itu cuma lebih spesifik dengan kata-kata itu. Maka kata kotor yang dimaksud itu secara umum itu yang bisa pendengarnya itu merasa tabu, apalagi sampai menyakiti, tersinggung dan sebagainya. Terutama ketika yang menyampaikan itu dalam kondisi marah, dalam kondisi nada tinggi tertentu. Aku siaran langsung. Jadi itu yang jadi tanya biasanya begini, Pak, bagaimana hukumnya meso? Ya, yang saya biasanya nggak langsung saya jawab, kemudian saya kembalikan bertanya apa definisi meso kan, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, agama kita itu melarangnya itu bukan fakta meso atau yang mana, yang penting ya, agama kita itu menyakiti hati orang lain itu dilarang ya. Maka tidak saya jawab secara fikih, biasanya saya jawab secara akhlak ya, akhlak. Jadi boleh atau tidak boleh, ilok atau tidak ilok. Nah, cara bahasa orang Jawa namanya gak ilok itu ya, berarti gak baik. Jadi agama kita itu melarang perkataan apapun yang bisa membuat orang kecewa, tersinggung dan sebagainya, sakit hati. Itu bisa jadi kalau di fikih nama akalnya haram ketika kita menyakiti hati orang lain. Nah, kalau di akhlak namanya nggak baik atau gak ilok tadi. Nah, sekarang pembahasan teks ya. Teks atau bahasa tadi, bahasa tadi yang saya sebutkan beberapa kata tadi itu teks ya. Nah, yang dilarang itu konteks. Nah, menurut saya konteks. Kenapa kok begitu? Bukan teksnya. Beberapa teks yang dikatakan meso terkadang itu jika disebutkan dalam kondisi tertentu, konteks tertentu, itu tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain, seperti halnya di Surabaya, di Bangil. Itu justru menjadi kata keakraban. Bahkan di Surabaya itu namanya kata-kata kota kita. Orang Surabaya menyebut yang saya sebutkan beberapa kata tadi itu, orang Surabaya menganggap itu kata-kata kota kita, menjadi ikon keakraban arek-arek Surabaya. Nah, di Bangil juga begitu. Terkadang
manggil temannya yang akrab-akrab itu, cok ayo cok begitu, ayo melok cok gitu ya. Jadi jika itu, kalau menurut saya ya, saya tidak membahas VK karena VK nanti ya harus menunjukkan referensi mazhab apa dan sebagainya. Nah, saya bahas akhlak, terutama dalam maksudnya pendapat saya ya. Jadi ketika dalam ukuran gailo atau iglo itu, ketika di tempat itu tabu atau tidak. Kemudian boleh dan tidak boleh itu ketika kita itu menyakiti hati atau tidak. Nah, di situ agama, maka garis di agama, maka itu agama menganggap termasuk kata yang menyakitkan atau tidak. Nah, itu batasan agamanya. Nah, itu jadi apapun katanya, kalau konteksnya memenuhi syarat seperti apa yang saya katakan, menyakiti hati orang lain dalam kondisi emosi, maka nggak boleh menurut agama kata apapun loh ya, meskipun jahat diplesetkan menjadi jaran, menjadi jangkrik, menjadi apapun itu, anjay, oleh anjay bukan ya, konteksnya biasanya konteks terkejut atau apa ya, tapi bukan untuk menyakiti. Nah, jadi ketika bilang asu, anjing, babi dalam konteks menyakiti orang lain, kemudian diniati untuk marah dalam kondisi emosi dan sebagainya, di situ konteksnya. Jadi ini masalah konteks, bukan teksnya. Oke, semoga ini mencerahkan. Kalau ada yang salah silakan koreksi di kolom komentar. Terima kasih, semoga mencerahkan. Assalamualaikum.